Pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 57 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Keadaan sulit ini yang dihadapi oleh Daud pada waktu itu. Padahal kalau kita melihat di pasal sebelumnya, pasal 51 itu, Daud sudah menyelesaikan kesalahannya, dosanya di hadapan Tuhan. Pasal 51 itu Daud mengaku salah di hadapan Tuhan. Daud mengaku bahwa ia telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan ketika ia mengaku di hadapan Tuhan, pasal yang ke-54, pasal 55, pasal 56, pasal 57 ini, masih ada masalah yang terjadi. Ada orang yang ingin membunuh Daud. Jadi dalam teks ini mau mengingatkan kita, orang yang sungguh-sungguh mengaku salah di hadapan Tuhan bukan berarti tidak akan mengalami masalah. Dan dalam teks ini Daud mengalami masalah. Ada orang yang ingin membunuh dia. Secara khusus kalau kita melihat dalam ayat yang pertama, dikatakan ketika ia lari daripada Saul ke gua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ada hal yang baik yang dilakukan oleh Daud ketika dalam keadaan menghadapi masalah yang dilakukan oleh Daud, ia tidak jaga jarak dengan Tuhan. Saudara, kalau akhir-akhir ini kita diingatkan untuk jaga jarak, itu harus kita patuhi karena itu perintah dari pemerintah kita. Tetapi soal hubungan kita dengan Tuhan, jangan sampai jaga jarak. Dalam keadaan ini, Daud mengalami masalah, ia sedang diincar oleh musuh, ia sedang dalam bahaya, tetapi ia tidak jaga jarak dengan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan, oleh Daud ketika ia sedang mengalami masalah? Yang pertama, kalau kita melihat dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 ini berbicara mengenai doa Daud. Ayat yang kedua dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamu lah jiwaku berlindung. Kemudian dia dikatakan, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Kemudian ayat yang ketiga lagi dikatakan, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Ayat yang keempat juga dikatakan, kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan bahaya itu, yang dilakukan oleh Daud adalah tetap berdoa kepada Tuhan, tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Sehingga ayat kedua yang katakan, Tuhan, kasihani aku Tuhan, kasihani aku Tuhan. Dan ayat yang keempat, Daud katakan, kiranya ia mengirimkan utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat lagi pada ayat yang ketiga, bagian terakhir, ada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam teks ini mau mengajarkan kita, dalam keadaan seperti apapun kita, dalam kesulitan saat ini, maka yang harus kita lakukan adalah tetap berdoa kepada Tuhan, tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan ketika Daud berdoa, ayat yang keempat, ternyata doa yang disampaikan oleh Daud itu adalah doa yang didasari dengan iman yang sungguh kepada Allah, bahwa Allah sanggup untuk menyelamatkan dia. Ayat yang keempat itu dikatakan, kiranya ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan aku. Saat Daud berdoa, ia percaya bahwa Allahnya sanggup untuk menyelamatkan dia. Allahnya sanggup untuk menolong dia. Dalam keadaan akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan ini? Firman Tuhan
kisah tentang Daud mengajarkan kita tetap berdoa, meminta belas kasihan dari Allah. Dan saat engkau berdoa kepada Allah, maka pastikanlah bahwa itu lahir dari imanmu. Pastikan itu. Allah menyelamatkan kita. Seperti yang dikatakan oleh Daud. Kiranya ia mengirim utusannya untuk menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Justru di tengah kondisi seperti ini, kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Pemerintah mengingatkan kita untuk jaga jarak dengan sesama. Tetapi hubunganmu dengan Tuhan, jangan jaga jarak. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tetaplah berdoa.